Sidang polemik, saya buka kembali. Bang Latif, menarik sekali pembicaraan kita sebelumnya. Mungkin kita lanjutkan kepada Pak Emrus. Pak Emrus. Pak Yos barangkali ya? Kepada Pak Yos. Ya, baik. oke. Pak Yos, mengenai subsidi langsung. Menurut Bapak, apakah ini suatu terobosan kinerja pemerintah yang luar biasa atau bagaimana? Bukan suatu terobosannya, ini yang harusnya dilakukan dari dulu-dulu gitu ya. Subsidi itu bukan kepada produk, tetapi Bukankah kepada di zaman manusianya. sebelumnya Pak SBY juga bansos kemudian... Ya, tetapi kita lihat porsinya di dalam APBN itu jauh meningkat lebih baik dan penyalurannya juga lebih baik di zaman Pak Jokowi ini. Jadi Ini harus targetnya angkat lebih topi tercapai. nih, benar-benar targetnya lebih tercapai. Ya. Sehingga kalau kita lihat dari datanya juga ada angka kemiskinan itu misalnya turun sehingga 500.000 ya. Walaupun mungkin memang ada catatannya nih. Saya kasih catatan garis bawah mungkin besar sekali. Angka kemiskinan kita sudah cukup rendah sekitar 10%, sehingga kalau untuk menurunkannya lagi itu susah. Sekarang ini yang namanya subsidi, lalu juga kartu-kartu ini lebih banyak untuk membuat orang-orang itu tidak terlalu jauh lagi, lebih dalam. Jadi kalau mau meningkatkan, mengurangi kemiskinan harus ada terobosan yang lebih penting dalam area yang lain, bidang-bidang yang lain, seperti misalnya pemberian penciptaan lapangan kerja yang lebih besar, seperti yang Pak Salihuddin tadi jelaskan ya. Lalu juga kesempatan yang lebih besar, ya, baik terutama untuk pendidikan dan kesehatan. Itu yang hal-hal seperti ini yang kalau katanya Bu Sri Mulyani ini sangat tepat sekali, dia bilang bahwa kemiskinannya sudah akut. Akutnya itu artinya sudah susah lagi diturunkan, kecuali ada hal-hal yang sifatnya struktural, tidak lagi bisa diturunkan dengan berbagai macam kebijakan-kebijakan yang sifatnya ad hoc. Gitu ya. Tadi Bang Emrus begitu Ibu mengeluarkan kartu kelihatan tertarik sekali. Apa mau minta kartunya atau apa? Saya mau minta untuk namburu saya di kampung. Bu Menteri, kita bangga dengan kartu itu. Artinya bahwa ketika Jokowi dulu ketika kampanye juga sudah dikampanyekan gitu ya. Bahwa dan masyarakat menunggu itu. Tetapi supaya tidak kesan retoris begitu ya. Jadi hanya disampaikan. Sudah ada enggak Kementerian Ibu mengatakan bahwa data bahwa sudah sekian jumlah yang sudah menerima, sekian jumlah yang belum menerima, dan sampai kapan supaya seluruh warga negara Indonesia mendapatkan. Karena saya lihat catatan saya tadi Ibu katakan sampai LPG udah dapat gitu ya. Enak sekali jadi warga negara Indonesia. Oleh karena itulah kita minta dikomunikasikan ke publik bahwa berapa jumlah penduduk Indonesia yang berhak memperoleh itu, bagaimana sebarannya di seluruh Indonesia, dan kapan bisa mencapai itu secara keseluruhan gitu Bu Menteri. Jawab Ibu ya, supaya nemburu saya nanti di kampung tahu kan. Senang dia ya. Silakan Bu. Ya, jadi ini baru dimulai Juni tahun ini yang menjadi kartu ATM juga, saving account juga, ini dengan sistem e-wallet. Jadi kalau dia penerima LPG ada wallet LPG-nya. Kalau dia penerima pupuk bersubsidi ada wallet pupuk bersubsidinya. Kalau dia penerima Raskin atau Rastra ada wallet itunya. Jadi kalau dia misalnya dia ternyata tidak penerima pupuk, di sini juga tidak ada gitu. Jadi masing-masing. Dan data itu semua ya, terpadu. jadi ini sudah terkoneksi. Jadi dengan BI terus sekarang kita berkoordinasi. Baik. Penerima ini, kalau penerima PKH itu ada 6 juta. Sekarang ini baru 3,5 juta, tapi bulan depan akan diperluas menjadi 6 juta. Dari 6 juta penerima PKH, program Keluarga Harapan, insya Allah kita akan sampai 1 juta penerima non-tunai. Penerima non-tunai. Di tahun berapa itu Bu? Ini nih, November sampai minggu kedua Desember lah. Nah, menurut hitung-hitungan, kami dengan tim IT, kita juga dengan Pak Rudiantara, Menkominfo, kemungkinan tahun depan itu bisa mencapai 63% dari 6 juta. 63% dari 6 63% wilayah yang kira-kira akses internetnya kejangkau, masyarakat juga tidak terlampau jauh ke agen-agen bank, kira-kira sampai 63%. Karena yang wilayah pegunungan, yang terpencil, yang perbatasan mungkin mereka semua masih akan terima tunai. Tapi non tunai tahun depan insya Allah 63% dari 6 juta penerima. Kalau yang tunai sudah sampai semuanya, sudah 6 juta itu sudah tunai semua. Jadi tunai yang sekarang ini baru 3,5 juta.
perluasannya November bulan depan. Oke. Itu akan menjadi 6 juta. 6 juta. Ya. Oke. Baik. Tahan dulu sebentar. Boleh? Karena tamu kita sudah datang. Ada, saya undang ya, Dea ya. Deputi 4 Kantor Staf Kepresidenan, Bung Eko Sulistyo. Dari depan aja. Ya, ya silakan. Ya, Mas. Ya. Dari tadi Pak Eko datanya kita pakai. Kita sudah berbicara tentang 5 capaian yang disampaikan oleh Kantor Staf Kepresidenan, penurunan kemiskinan, Gini ratio yang semakin kecil, investasi tumbuh, pengangguran turun, dan inflasi semakin rendah. Itu capaian-capaian semua. Tapi Ya, makro itu ya, makro. kondisi capaian makro ya. KSP tentu membuat rapor dari kementerian juga. Yang masih kurang, yang masih harus dibenahi itu apa? Ya, kalau melihat perjalanan dari apa yang disampaikan Presiden, tentu sektor hukum kemarin Hukum. mendapat perhatian ya, Ya. perhatian. Nah, oleh karena itu kemudian belum lama ini Presiden menyampaikannya di dalam rapat terbatas untuk pembenahan sektor hukum ini. Ya. Nah, saya kira Sekarang sudah ada reformasi hukum. Ya, Artinya sudah. memang perhatian, kesadaran bahwa itu masih kurang dan Ya, perhatian ya, untuk ya, meningkatkan ya, sudah ada. ya. Oke. Nah, capaian ini kan baru 2 tahun, 2 masih tahun. 3 tahun, sehingga kemudian masih ada kekurangan-kekurangan yang Oke. yang pasti Apa-apa akan saja bagian-bagian hukum itu yang masih dirasa kurang dan harus ditingkatkan, dibenahi? secara makro kemarin disampaikan Presiden itu menyangkut soal regulasi, pembenahan regulasi. Ya. Nah, kemudian juga soal budaya hukum juga. Nah, kemudian yang ketiga yang kemarin bukan dicontohkan, tapi pada saat penyampaian ratas, tapi kemudian di tempat Menhub, misalnya Kementerian Perhubungan, ada peristiwa pungli itu. Ya. Nah, sektor-sektor itu yang kemudian menjadi 3 titik fokus pada percepatan bidang hukum ini, Oke. pembenahan bidang hukum ya. Baik. Pak Tejo, 10 bulan di sana dulu tentu saja 3 titik yang disampaikan ini sudah di mapping dan sudah menjadi persoalan. Apakah waktu itu memang Pak Presiden belum menyoroti masalah hukum, tapi menyoroti masalah sosial dulu dan ekonomi dulu? Begini, di awal kami di sana dulu, masalah hukum ada 3 Pak. Kita melihat dari harusnya kepastian hukum, Ya. dan aturan hukum yang harus dilaksanakan dengan konsisten. Kemudian juga dikatakan hukum tidak tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ya. Namun di dalam kenyataannya memang itu masih berlaku. Masih tetap dilakukan seperti demikian. Sehingga menurut saya saat ini memang perlu ada pembenahan di sektor hukum. Ya. Bagaimana penegak hukum ini bisa melakukan tugasnya sesuai dengan aturan-aturan. Oke. Tidak tebang pilih dan sebagainya ini. Ya, ini yang kita lakukan. Nah, ini berlanjut, kemudian memang kemarin ada temuan masalah pungli. Nah, sehingga tadi Mas Joko mengatakan memang ada hambatan ini karena memang hal kecil yang mengganggu. Tetapi ini harus dilakukan. Ya, kalau tidak, ya kita tidak tahu sampai sudah. Nah, untuk itu yang perlu benar adalah moral pejabatnya ini yang harus dibenahi. Ya, Oke. kan sudah ada namanya revolusi mental ya. Ya. Tetapi kalau kami melihat sekarang ini moral yang sudah nggak karuan. Udah nggak karu-karuan? Ya, kan kita melihat Pak, bagaimana laporan dari masyarakat masuk pun tidak ada tanggapan apa-apa. Ya, kami memantau itu. Jadi ini perlu ada perhatian dari penegak hukum terhadap laporan-laporan masyarakat, harus ditindaklanjuti Oke. sehingga masyarakat tidak merasa bahwa negara tidak hadir untuk ini. Oke. Negara harus hadir. Apakah pemberantasan pungli baru sekarang digalakkan lagi, padahal pungli itu selalu dan mulai dari zaman dulu juga ada? Ini terkait dengan mengejar 2 tahun, masa 2 tahun? Tidak juga, karena memang Presiden itu punya program prioritas ya. Ada prioritas-prioritas. Kalau kita lihat misalnya nanti bisa dikritisi juga. Jadi capaian 2 tahun ini kalau lihat tahun pertama ya, Presiden memang fokus pada upaya konsolidasi. Ya. Ya, baik pemerintahan maupun pada konsolidasi politik. Oke. Karena kita lihat sendiri secara real politik bahwa masuknya Presiden ke istana itu kan
real didukung 105 dari PDIP ya. Padahal ada 560 sekian, meskipun ada koalisi, tapi itu kan tidak mampu untuk menopang. Oke. Nah kemudian juga koordinasi di pemerintahan dan konsolidasi di pemerintahan. Nah ini kan membutuhkan waktu. Ada di tengah hambatan, di tengah himpitan ekonomi yang begitu menghimpit saat itu ya. 2015 dan sekarang juga masih belum apa istilahnya belum sehat betul kondisi ekonominya. Nah itu yang menjadi fokus presiden saya itu. Nah bukan kemudian tidak ada pungli, ada, tapi Dan bukan kemudian jika pada presiden sektor tidak tahu ini ada prioritas pungli gitu ya? ada. Ya. Oke. Capaian-capaian ekonomi tadi Bung Yos, yang 5 yang disampaikan oleh KSP itu, ada catatan dari Anda? Ya, sebenarnya nggak terlalu ada catatan sih ya. Mungkin memang kita bicara tentang data kan, bicara fakta ya. Artinya memang seperti itulah faktanya. Walaupun kita juga mungkin bisa melihat beberapa hal yang lain, seperti misalnya contohnya penurunan koefisien Gini gitu ya. Apakah ini disebabkan karena memang orang-orang yang menjadi lebih kaya atau jadi lebih sama-sama jadi lebih miskin gitu kan? Karena lebih sulit semuanya, jadinya semua kelihatannya Jadi, merata. kesenjangannya mengecil karena yang kaya tidak kaya banget. Itu salah satunya. Walaupun angka kemiskinan secara absolut memang menurun. Dan itu tadi juga saya mungkin mau bertanya juga nih ke Bu Mensos mengenai tadi 6 juta orang yang akan dituju. Kepala keluarga yang dituju. Padahal kita bisa kita lihat bahwa mungkin ada sekitar 15 juta mungkin ya keluarga miskin di Indonesia. Belum lagi kalau kita bicarakan tentang keluarga yang dekat dengan near poor, artinya dekat rentan Di atas garis kemiskinan sedikit ya. Hampir miskin. Nah, ini ada puluhan juta lainnya. Sayangnya mereka mungkin belum tersentuh. Itu yang kelihatannya dalam waktu 2 tahun ini kok masih belum terlalu bisa ditambahkan. Boleh saya jelaskan? Silakan Ibu. Jadi terima kasih. Jadi pemerintah ini punya BDT, basis data terpadu, itu untuk 40% masyarakat dengan status sosial ekonomi terendah. Itu setara kira-kira 94 juta. Nah, dari 94 juta itu yang sudah dapat diintervensi kartu Indonesia Sehat 92,4. Jadi sudah 38% status sosial ekonomi terendah itu diintervensi dengan kartu Indonesia Sehat. 25% itu diintervensi dengan kartu Indonesia Sehat. Dan 25% diintervensi dengan Rastra atau Raskin. Sementara PKH itu bulan ini baru 7%. Tapi bulan depan itu akan diintervensi 11%. Jadi memang Jadi betul naik sekarang. terus ya? Ya, jadi kalau sekarang keluarga mungkin sekitar 15,3 juta keluarga. Tapi sekarang yang diintervensi baru 3,5 juta keluarga. Bulan depan akan masuk pada 6 juta keluarga. Ya. Makin menarik. Kita harus istirahat, tapi ada tamu kita yang terakhir. Kita sapa dulu Bang Latif. Ya. Selamat malam Bapak Menteri Pertanian, Bapak Silakan. Amran Sulaiman. Ya, bersalam-salaman dulu dengan rekan-rekannya. Baiklah, sidang polemik. Jangan. Ya. Rapat terbatas begini ya. Ya, oke. Dea, silakan ditutup sesi ini. Baik, kita skors dulu Bang Latif. Ya. Sidang polemik kita lanjutkan setelah ini.